أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Menuntut ilmu sambil jual minyak jika kesalahanmu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti punya kesalahan. Gak mungkin tidak. Dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai hari ini kita, bahkan sampai nanti dunia ini kiamat, tidak mungkin tidak punya kesalahan, kecuali seorang bayi yang baru lahir ke dunia dan belum sampai di usia tamyiz atau di usia balik, baru dia dikatakan bersih. Karena setiap apa yang dilakukan tidak dihitung sebagai sebuah amal. Atau Rasulullah SAW yang maksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga dari kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, itu bagian daripada pembelajaran buat kita semua. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kayak kita ini yang kesehariannya beraktivitas, bertemu dengan orang lain, pergi ke tempat kerja, pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi ke masjid, kayaknya nggak mungkin kita ini tidak punya kesalahan. Apalagi sudah ada kaidahnya al-insanu malul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka sudah jelas kita punya label adalah manusia yang ada salahnya, ada lupanya. Coba teman-teman bayangin, apakah tidak pernah bersalah ataukah tidak pernah lupa? Pasti kita pernah melakukan itu. Ini bukan ucapan saya, bukan asumsi saya, tapi ini ungkapan bahwa kaidah bahwa al-insanu mahalautan bukan keluar dari seorang ustadz biasa, bukan keluar dari kata-kata mulut orang-orang kekinian, bukan. Tapi itu adalah kaidah yang mana jelas manusia itu tempatnya lupa dan salah. Mulai dari Nabiullah Adam, karena kesalahannya diturunkanlah ke bumi. Dan karena kesalahannya pula kita bisa belajar. Dan kita bisa mengetahui sejarah bagaimana kita punya musuh. Kita hidup di dunia ini bukan tetangga musuh kita, bukan. Bukan pasangan hidup kita, bukan anak kita. Musuh kita yang sejati adalah setan dan bala tentaranya, iblis dan konco-konconya. Dan mereka itu bisa menjelma sebagai manusia yuwaswisu fi sudurin nas dengan bisikannya atau melalui manusia yang ia membisik-bisikan kepada kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kalimat indah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, jika kesalahanmu banyak, kata beliau, maka perbanyaklah sedekah. Karena sedekah itu menghapus segala kesalahan. Sedekah kita akan menghilangkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Maka kata beliau, perbanyaklah bersedekah jika kita banyak kesalahan. Coba bayangin, nggak ada di antara kita yang nggak punya kesalahan. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan bagaimana seorang manusia yang dia sudah meninggal, apa yang dia minta? Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Dalam ayat ke-10 surat Al-Munafikun, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya engkau akhirkan usiaku barang sedikit aja, fa asaddaqu wa aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk hamba yang sholih. Ini ungkapan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang sudah meninggal, dia pengen balik lagi ke dunia, atau dia dikasih kesempatan jangan dulu mati,
saya pengen sedekah dulu. Karena sedekah ini bukan amalan sembarang sedekah. Ia bisa mengalir. Yang kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal, maka terputuslah darinya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah, au ilmin yutafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholih, atau anak yang sholih. 3 hal inilah yang akan terus mengalir kepada kita saat kita sudah berada di bawah tanah. Harta kita, kalau kita sedekahkan, dia masih bisa mengalir. Kalau harta kita hanya untuk tumpuk-tumpuk di dunia saja, maka ketika kita meninggal, apa yang terjadi? Dia hanya akan menjadi rebutan waris, ahli waris kita, anak-anak kita. Mungkin saudara-saudara kita yang akan memperebutkan itu, bukan membantu kita. Tapi ketika kita sedekahkan, kita wakafin, kita jadikan uang itu menjadi masjid, tempat ibadah, maka itu yang akan mengalir. Apalagi kalau misalkan sekarang dengan kondisi Gaza masih sering diserang oleh Israel, maka tentu ketika kita kirimkan uang itu ke sana, itulah yang akan menjadi amal jariah kita ketika kita nanti sudah meninggal. Kita nggak mungkin hidup di dunia ini selama-lamanya, karena jelas kita ini adalah orang yang disebut sebagai calon mati pasti. Coba bayangin kalau kita abadi di dunia ini, ya Allah, nggak kebayang. Mungkin buat orang yang hartanya banyak seneng, tapi buat yang miskin, yang kekurangan, coba kalau dunia ini abadi selamanya, kayaknya nggak enak sejatinya. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Dunia ini cuma buat ya transit saja. Kalau kita sedang musafir, transit doang, nggak lama. Tetapi nanti amalan kita yang sedikit ini akan menentukan 2 hal. Kita ke neraka atau kembali ke surga. Kita menjadi ahli neraka yang abadan abidin, atau menjadi ahli surga yang abadan selamanya. Nikmat terus, ketemu bidadari yang cantiknya gak kebayang cantiknya. Kalau hari ini di dunia ada wanita tercantik, lebih dari itu siapa coba di sini yang di dunia ini yang paling cantik? Artis paling, itu juga gak seberapa. Di sana lebih dari itu. Karena kenikmatan di akhirat itu, di surga itu lebih. Kenikmatan di dunia ini dianalogikan kalau kita celupin jarum ke mana? Ke laut, kemudian kita angkat dan air yang menetes dari jarum itu, itulah kenikmatan yang ada di dunia. Dan sisa-sisanya air yang ada di lautan itu, itulah kenikmatan akhirat yang sesungguhnya. Oleh karenanya teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Biarlah ia sebagai tempat bersinggah kita. Mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Yang mana kalau kita melakukan kebaikan, maka itu yang akan kita tuai. Kalau kita menanam keburukan, itu juga yang akan kita dapatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, dia pun juga akan melihatnya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang Allah berikan akal sebagai pembeda dari makhluk yang lain, sebagai pembeda dari malaikat, sebagai pembeda dari binatang, dari ayam yang berkokok barusan, sebagai pembeda dari makhluk-makhluk yang lain, dari tempat kita duduk sekarang, pembeda. Karena dengan akal itulah kita bisa lebih tinggi dari malaikat, tapi juga karena akal itulah kita bisa lebih rendah daripada binatang. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dimanapun kita berada, dengan kondisi apapun. Ketika kita miskin, kita bersyukur. Ketika kita kaya, kita lebih bersyukur lagi. Karena itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau dijamin surga, tapi beliau bersyukur. Beliau beribadah, bahkan sampai kakinya bengkak. Maka ketika Rasulullah melakukan itu, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Aisyah, ibunda kita? Kenapa engkau lakukan begitu ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Apa yang dikatakan Rasulullah?
Apakah tidak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu jawaban seorang Rasul, teladan kita yang maksum, benar-benar gak punya kesalahan. Beliau sudah pasti dijamin masuk surga. Kalau melakukan kesalahan juga dijamin. Tapi apa yang beliau lakukan? Justru karena jaminan itulah beliau senantiasa beribadah, menyempurnakan, benar-benar bersyukur. Ya Allah, kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita bisa mengenal beliau. Kita bersyukur karena kita dijadikan manusia, bukan dijadikan kecoa. Karena kalau kecoa atau kambing, nanti ketika meninggal enggak akan lagi dihisab, kecuali dihisab sebagaimana yang dia lakukan di manusia, di dunia ini. Dikisahkan bahwa ketika seekor kambing dia pernah menabrak atau menanduk kambing di dunia ini, maka nanti ketika dia menghisab, maka kambing itu akan minta untuk ditabrak kembali. Tapi setelah itu apa? Ia langsung menjadi debu. Tidak ke neraka, tidak ke surga, jadi debu. Tapi tetap dia dihisab, akan mendapatkan tandukan dari apa yang dia lakukan. Nah, teman-teman yang dirahmati Subhanahu wa taala, sekali lagi yuk kita bersemangat dalam mengisi waktu kita yang tersisa. Kita nggak tahu kapan meninggalnya. Bisa besok, bisa nanti, bisa mungkin beberapa saat setelah ini. Karena sejatinya kita ini sekali calon mati, nggak lama. Apa yang perlu kita banggakan? Ya, yang kita banggakan minimal sekarang kita menjadi orang Islam. Kita bangga menjadi seorang mukmin. Karena iman ini, keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, itu yang akan menjamin kita masuk surga. Sebesar apapun kesalahan kita, sekecil apapun kebaikan kita, akan kita lihat. Karena Allah itu Maha Ghafur. Ketika iman ini ada dalam diri kita, maka itu yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan iman ini senantiasa Allah jaga hingga kita kembali kepada Allah. Dan tentu yang lebih kita inginkan adalah setiap sisa-sisa usia kita isi dengan hal-hal yang baik, yang itu akan membuat kita bahagia ketika kita melihat CCTV kehidupan kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.